mohon maaf ya, di kementerian-kementerian itu banyak sekali orang pintar. Iya. Mereka sekolah dari perguruan tinggi terbaik, bahkan yang S2, S3 luar negeri, ya kan? Tapi nggak tahu ya, kelemahan dari orang kita adalah sulit sekali berkoordinasi. Bertemu kembali dengan saya Ardiansa di Ray Podcast. Bersama saya Bapak Ari Gani, beliau adalah Sekjen Real Estate Indonesia. Selamat pagi Pak, sehat selalu. Selamat pagi, alhamdulillah sehat semua. Ya, Pak, pagi ini dia terasa Jakarta ya rada mendung nih Pak. Gimana nih Pak, industri properti masuki semester 2 nih Pak? Semester 2 memang sih saya banyak mendengar dari teman-teman pengembang, dari pengamat, mulai dari semester 1 sebenarnya sudah kelihatan tahun ini ya, itu tidak lebih bagus daripada tahun lalu. Tidak lebih bagus dari tahun lalu. Kenapa Pak? Kenapa? Kelihatannya alasan yang paling bisa kita terima adalah dampak resesi global itu sudah mulai terasa di Indonesia. Oke. Itu ya. Akhirnya sampai riaknya kita itu ya, itu yang kelihatan. Jadi misalnya tahun lalu itu kan properti di atas 1M 2M itu udah bagus ya. Yep. Nah, sekarang agak menurun. Mainnya udah dimain 1M di bawah 1M lagi. Jadi kalau di bawah 1M asumsi kita itu kan benar-benar end user ya, butuh banget ya. Jadi pasar investornya belum menahan sekarang ya kan ya. Tapi di tengah ada resesi isu global ini, tapi belakangan ini rame nih Pak, lagi 2024 menjelang tahun politik. Nah, stakeholder atau seluruh instrumen yang ada di industri properti, entah developer atau ada yang lainnya, pengamat dan lainnya, berharap adanya lagi lembaga khusus atau dikuatkan lagi lembaganya yang ngurusi perumahan. Gitu Pak. Gimana nih Pak? Iya, jadi gini, saya sih ngelihat permasalahan properti ya itu luar biasa pelik gitu ya. Banyak sekali sektor yang harus terkait dengan industri properti ini. Kemudian kalau kita ngomongin rantai pasok, proses bisnis properti ya, proses bisnis properti dari awal sampai akhir. Awal itu dari persiapan, pembebasan tanah, perizinan, ya kan, kemudian masuk ke perencanaan, masuk kepada pembangunan, sampai kepada penjualan, pengelolaan, pengendalian, semua kan. Itu semua itu di setiap tahapan-tahapan itu banyak PR yang harus diselesaikan, banyak masalah yang harus dipecahkan, dibereskan. Nah jadi dan itu udah lama ya. Pengulangan. Nah, sayangnya kalau kita mau lari ke satu kementerian saja, itu tidak cukup. Banyak kementerian yang menaungi industri properti ini. Bisa disebutkan Pak? Ada Kementerian ATR, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Keuangan, banyak ya, dan banyak Kemendagri. Nah, tapi kita kan selama ini merasa bahwa dalam tanda kutip bapak kita ini ada Kementerian PUPR. Iya kan? Karena mereka ada kata-kata perumahan rakyat ya, kerjamu dan perumahan rakyat. Kita banyak sekali berharap dengan kementerian ini, Kementerian PUPR ya, untuk bisa mensupport industri ini supaya bisa berjalan lebih baik. Ya kan? Nah, tapi faktanya kan tidak begitu. Karena kenapa? Karena saya melihat bahwa Kementerian PUPR ini bebannya, pekerjaannya terlalu besar untuk bangsa dan negara ini, ya kan? Hampir semua proyek strategis nasional dari semua kementerian lain tuh, Kementerian Perhubungan, Pariwisata, ya kan, 10 destinasi wisata misalnya itu kan? Iya. Fisiknya yang bangun siapa? Bukan Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, ya kan?
Semua urusan-urusan kementerian lain itu fisiknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Perlu PUPR. Sekolah semua segala macam membangun PUPR lagi. Iya. Jadi pasar pun yang bangun PUPR. Jadi ini PUPR. Jembatan, apalagi yang udah pasti jembatan, jalan, bendungan itu kan PUPR. Dan apalagi belakangan kayak JIS nih terkait Piala Dunia U17 mau di renov lagi oleh PUPR. PUPR. Urusan JIS itu kok PUPR ikut campur. Sayang sekali. Dia itu terlalu besar untuk ngurusin kayak begituan ya kan. Nah, terlepas kemampuannya mah ada. Kemampuannya sangat ada, tapi kan semua kapasitas itu ada batasnya. Ya kan, ada batasnya. Anggaran juga ada batasnya. SDM-nya mereka ada batasnya. Nah, ada yang menjadi tanggung jawab utama dia terkait dengan namanya tadi ya, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yaitu perumahan rakyat. Nah, kita merasa tidak terlalu begitu mendapatkan perhatian. Gitu. Dan menariknya perumahan rakyat nggak hanya bicara rumah murah untuk MBR, juga ada ya rumah komersil yang disebutnya. Itu terkena juga dampaknya Pak. Selama ini kita terpaku mungkin di rumah subsidi, kemarin kita ramai rumah subsidi belum naik 3 bulan gitu kan. 3 tahun Pak ramai. Nah, sementara yang di rumah komersial sebenarnya juga ada kendala. Pasti. Ini kan orang media juga banyak ngomongin rumah subsidi karena seksi, menyangkut masyarakat kelas bawah. Seksi kalau diomongin gitu ya kan. Tadi kan ada backlog. Ada backlog 12 juta gitu kan. Nah, tapi padahal backlog itu juga termasuk backlog di rumah komersial. Dan permasalahan rumah komersial nggak kalah peliknya dengan rumah subsidi. Bahkan kami ini dari asosiasi, anggota kami kan ada sekitar 6.400 pengembang di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami, kepengurusan kami, DPP RE yang saat ini, itu sama banyak kata-kata miring dari anggota kami dari pengembang rumah komersial, pengembang properti komersial juga gitu ya. Ini kok teman-teman dari RE ini asosiasi hanya ngurusin rumah subsidi aja nih. Kita nggak diurusin. Padahal kita ngurusin karena urusan mereka juga, masalah mereka juga sangat berat. Ini yang kita perlu perhatikan. Misalnya ya, soal PP Rusun. Soal implementasi undang berimbang. 1:2:3. Soal persyaratan implementasi atau turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, banyak tuh kaitan dengan pemasaran, PPJB, semua segala macam itu banyak yang harus diturunin semua. Soal PSU untuk rumah komersial, iya kan? Selama ini kita bicara PSU, bantuan dari PUPR untuk rumah subsidi aja kan? Padahal masalah PSU untuk rumah komersial itu masalahnya itu sudah viral, banyak bermasalah. Iya kan? Nah, jadi ini yang PSU untuk apa tuh Pak? Misalnya PSU yang katanya tidak diserah terimakan oleh pengembang komersial tidak diserah terimakan. Padahal faktanya kami banyak mendengar dari anggota kami, mereka mau serah terimakan pun Pemdanya nggak mau terima. Alasannya Pak? Pemda bilang kalau kami serah terima, kan itu di Permendagri 9 2009 ya, kami juga harus mengelola. Permendagri 9 tahun 2009, ya kan? Itu kami kan harus mengawasi, harus memelihara. Kami banyak perumahan-perumahan yang di luar klaster-klaster properti, itu yang kampung-kampung segala macam, yang harus kami lebih perhatikan. Anggaran kami tidak cukup untuk itu. Karena gitu mereka menengah nih Pak ya. Kita mau serah terima nggak gampang serah terimanya. Mereka menolak. Apalagi ada masalah-masalah lain. Aturan tentang PSU ya itu sendiri sekarang sedang direvisi karena begitu banyak masalah. Kita banyak memberikan masukan-masukan. Saat ini sedang dibahas dengan Kemendagri supaya ada revisi tentang aturan tersebut. Sudah sejauh mana nih Pak? Sekarang mungkin 30% lah ya. Kita akan terus berkoordinasi dengan mereka. Baru di mereka aja. Mereka juga harus mengharmonisasikan aturan itu dengan kementerian-kementerian lain, termasuk dengan stakeholder lain. Nah, stakeholder lain termasuk dengan kita, kementerian lain termasuk PUPR. Jadi Kemendagri juga ke PUPR, ATR mungkin ya begitu. Padahal nih rasanya nih pengembangan swasta ya. Jadi kalau dibangun jembatan, bangun jalan, bangun yang lainnya lah, nggak hanya dipakai oleh warga perumahan mereka, Pak. Tapi akhirnya Pemda atau Pemkotnya belum siap
Begitu. Kita maklum ya. Ya. Itu kita bicara Pemda yang di sekitar Jakarta loh, Jabodetabek. Iya. Kata-kata itu dia keluar dari kata-kata mereka, dari mulut mereka. Iya. Apalagi Pemda di Daerah. gitu ya. Iya. Yang anggarannya sangat-sangat terbatas. Jadi belum ada win-win solution seperti apa? Belum. Masalah lain Pak terkait ini di rumah Komersial. Komersial ini. Tadi itu hunian berimbang. Sampai Hunian saat ini berimbang. kan belum implementasi. Kan aturan yang lama itu satu hamparan itu, ya kan? Satu hamparan bagaimana mungkin pengembang itu membangun rumah Ya. tipe 3 di tanah yang harganya sudah sekitar Jakarta ini kan Ya. di atas 1 juta. Ya. Sementara kalau kita ngomongin rumah tipe 3 dalam tanda kutip rumah subsidi itu kan harga tanahnya maksimal 200.000 kira-kira. Ya, dulu sih. Jadi gimana kita mau bangun? Belum persoalan apakah secara ekosistem pembangunan 1, 2, 3 di satu hamparan itu memang satu solusi yang terbaik sehingga mereka bisa berinteraksi dengan baik di situ. Ya kan? Mereka yang tipe 3-nya diisi juga kan tinggal di rumah gedongan di kawasan yang di tengahnya rumah-rumah gedongan itu mungkin Iya, ya kan? iya. Nah, itu perlu kita pikirkan sekali lagi gitu loh. Konsep itu. Dan sampai hari ini hunian berimbang itu belum ada jalan keluar. Belum ada jalan keluar. Belum ada. Ini masalah yang sudah sekian lama Pak ya. Iya, iya. Penyebutannya dulu 136 ya. Iya, sekarang 123. Di Undang-Undang Cipta Kerja kemarin dibahas. Oh, dibahas. Ada coba diperbaiki segala macam. Tapi belum tuntas, belum memuaskan dan kalau kita dalam bahasa kita ya, itu belum bisa diimplementasikan di lapangan. Belum bisa dilakukan. Kalau masalah perizinan sendiri kan Kalau perizinan PBG nih ya. PBG Pak ya. semua lah, perizinan itu kan macam-macam ya. Mulai dari KKPR, pengganti izin lokasi itu kan. Ya. PBG, pengganti IEB, ya kan. Iya. Izin lingkungan, ya kan, segala macam, AMDAL, UKUPL, segala macam. Sekarang kita sedang merapikan terus, ya kan. Yang paling viral itu misalnya kalau izin lingkungan. Dulu ada lex spesialis untuk Lex spesialis. izin lingkungan khusus untuk rumah MBR. Ya. Di bawah 5 hektar itu kan ada lex spesialis, jadi lebih mudah, lebih murah gitu ya, lebih praktis ininya. Kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja ternyata diturunkan yang mendapat lex spesialis itu di bawah 3 hektar kan teman-teman rumah MBR protes dong, ya kan? Nah, jadi ini kita sedang bereskan. Alhamdulillah teman-teman dari Kementerian KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat responsif ya terhadap tanggapan dari kita tentang hal tersebut. Sekarang sudah diperbaiki dan saya rasa itu sudah final perbaikannya soal izin lingkungan itu ya tentang MBR karena besok ini kebetulan itu akan ada pernyataan dari deputi ya di Kementerian KLHK di acara salah satu acara kita di Sheraton besok ya. Mereka akan menyampaikan tentang revisi tentang izin lingkungan itu. Belum KKPR, belum PBG semua juga macam ya kan. Jadi belum lagi ada lagi aturan-aturan perizinan yang tidak ada di Undang-Undang Cipta Kerja tiba-tiba muncul di jalanan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang viral itu yang namanya lahan sawah di hidung. Oh, LSD. Ya, itu yang istilahnya bisa bilang nggak ada habis-habisnya itu. Ujian cobaan untuk pengembang-pengembang gitu ya. Nah ini apa Pak ya? Karena pemahaman berbagai instansi ini pasti saya pikir ya paham lah mereka orang pintar, tapi sinkronisasinya yang susah Pak. Itu ya, mohon maaf ya, di kementerian-kementerian itu banyak sekali orang pintar. Iya. Mereka sekolah dari perguruan tinggi terbaik, bahkan ambil S2, S3 luar negeri, ya kan? Tapi nggak tahu ya, kelemahan dari orang kita adalah sulit sekali berkoordinasi. Iya. Antar kementerian, bahkan luar kementerian. Di dalam satu kementerian, antara direktorat, antara direktur jenderal, ya kan? Itu juga sulit sekali berkoordinasi. Ya, ini yang kita ini sebagai di luar pelaku swasta. Ya pelaku ya kalau swasta. Kadang-kadang kita harus mengingatkan, harus menggabungkan mereka. Ya kan? Begini loh Pak. Nggak mudah Pak ya. Nggak mudah. Di kepala saya Misalnya gabungin waktu untuk bertemu aja sangat tidak mudah. Pertama kita datangin satu persatu dulu. Ya. Kalau udah cocok, ini udah sama nih, ya kan? Persepsinya dengan kita begini loh Pak di lapangan.
kementerian yang lainnya lagi, kementerian yang lain lagi, baru digabung gitu. Nah ini yang paling saat ini kita mau bahas adalah misalnya tentang hunian orang asing. Itu juga banyak kementerian, kan orang asing ini potensinya besar. Di seluruh negara itu mereka mendapat manfaat dari pembelian properti oleh orang asing, ya kan? Negara ini kan sudah dunia ini sudah globalisasi, sangat terbuka. Semua orang bisa punya rumah di mana dengan alasan apapun. Bisa untuk karena sekolah anaknya di situ, karena mau senang untuk kalau liburan di sana, atau untuk investasi, macam-macam kan? Nah, atau mungkin bekerja di sana nanti ya kan? Nah, ada kesempatan kerja di sana. Jadi banyak alasan untuk kita harus menangkap peluang-peluang itu. Nah, sampai diselundupkan bahasanya. Sekarang ini diselundupkan dengan status nomine itu, ya kan? Atas nama begitu, ya kan? Itu sedang kita beresin. Guidance-nya, buku panduannya sedang kita mau launching dalam waktu sangat dekat. Mungkin bulan-bulan ini juga, ya kan? Kemudian kementerian-kementeriannya juga sudah sangat mendukung, ya kan? Itu juga banyak kementeriannya. Ada Kementerian ATR, Kemendagri, Kementerian Keuangan berkaitan dengan pajaknya, Kementerian PUPR, ya kan? Jadi belum dulu asosiasi notaris, ya itu semuanya terkait dengan itu. Jadi memang belibet Next, apalagi sih Pak agenda dari Ray sendiri ini terkait penguatan kelembagaan? Apa yang sekarang Ray ini sepakat? Perlu nggak sih? Jadi dengan tadi ya kita merasa perlu satu kelembagaan yang fokus, satu kelembagaan yang kuat yang mengurusi industri perumahan. Mungkin kalau dianggap industri perumahan itu banyak kaitan dengan yang lain, kita anggap ini sebagai industri perumahan dan perkotaan gitulah. Terkait dengan permukiman dan perkotaan. Permukiman dan perkotaan. Terkait dengan rumahnya, terkait dengan fasilitasnya, terkait dengan infrastrukturnya, terkait dengan tanahnya, terkait dengan tata ruangnya, itu semua. Itu kan semua ya kan aturan-aturan ini. Nah ini bentuknya seperti apa? Yang penting kementerian itu fokus. Jangan apalagi digabung dengan urusan lain. Yang urusan lain itu juga sangat mendapat perhatian bagi pimpinan negara ini gitu ya. Misalnya PUPR ini kan infrastruktur itu juga sangat penting. Kita masih sangat gap infrastruktur itu di daerah-daerah masih sangat jauh dibandingkan yang bahkan seperti Jabodetabek. Itu juga tugas sangat besar gitu kan. Nah kita digabung itu kita jadi kecil. Misalnya gitu kan, dianggap kita tidak begitu mendapat faktanya kita tidak begitu mendapat pos dan memang udah dirasain Pak ya. Berasa banget 10 tahun ini ya. Berasa banget ya. Jadi ini dia memang bentuknya kementerian lain. Kementerian khusus perumahan. Kementerian khusus perumahan. Tapi sih porsi kerjanya tadi Pak Ari bilang tadi itu mengatur macam-macam yang terkait dengan kepentingan industri perumahan. Apa yang ada sekarang belum cukup Pak? Kan ada kementerian ATR, ada kementerian yang lain juga. Itu kan ada di mana-mana. Koordinasi jadi susah jadinya. Dan mereka ATR fokusnya kepada pertanahan. Itu nomor satu karena embrionya mereka kementerian ke BPN dulu, Badan Pertanahan Nasional ya kan. Mereka fokus tuh orang pertanahan semua. Masuk terakhir orang tata ruang. Tapi perumahan nggak ada sama sekali ATR. PUPR awalnya kan jalan dan bendungan, ya kan? Yuk ke sana mereka itu. Embrionya memang itu. Embrionya sana. Mungkin ada role model dari luar atau apa yang negara lain yang sukses membuat ada kementerian seperti ini gitu? Banyak dulu. Dan yang paling dekat di Singapura misalnya ada National Urban Development Corporation, gitu kan? Nah itu ngomongin perumahan semua, juga ngomongin perumahan dan perkotaan, di situ dibahas semua. Perumahan dan perkotaan. Iya. Itu akan lebih fokus atau gimana Pak? Lebih fokus, lebih kuat, punya kewenangan besar, punya kapasitas SDM yang memadai, ya kan? Punya anggaran yang memadai juga, begitu. Hasilnya begitu. Jadi udah ada role model yang bisa. Ada role model. Banyak, gampang carinya. Contohnya, ini kan permasalahan ini cuma permasalahan apa namanya? Will atau kemauan dari kita ya kan. Kita berharap tahun depan itu tahun
mulai tahun ini tahun politik, tahun depan kita pemilihan presiden, ya kan? Kita berharap lah supaya calon presiden mendatang itu memperhatikan kepentingan industri properti. Dan kita baru juga soalnya perumahan gak hanya yang selama ini ya, di media juga banyak rumah murah itu Pak, MPR itu ya, karena emang lebih seksi isu. Iya. Nah, ada isu-isu lain nggak sih Pak yang rumah komersial itu terkait tadi banyak sampai urusan untuk rumah orang asing, terus ini, terus permasalahannya ada tuh selain yang tadi Bapak sebutkan ya. Jadi yang tadi saya bilang, kalau kita ngomong proses bisnis perumahan dari awal sampai akhir, itu semuanya masih bolong-bolong, masih bolong-bolong. Jadi kalau ngomong ada isu lain, semua ada isunya di sini. Jadi PR-nya terlalu banyak. Bahkan kita sempat kepikiran, rasanya mendingan kita mendorong pemerintah supaya membuat undang-undang properti khusus. Undang-undang properti khusus. Iya kan, properti. Dengan ada undang-undang ini bisa ada payung hukum untuk industri perumahan ya, menyelesaikan masalahnya. Bisa ada payung hukum untuk kementerian-kementerian yang harus mensupport ini ya kan, industri properti. Dasarnya adalah undang-undang properti itu. Udah digodok intinya mereka. Bagaimana ya? Iya, kita sudah bahasan-bahasan kayak ini. Kita sudah banyak membicarakan, ya, sudah sering membicarakan hal ini, termasuk juga ngomong-ngomong dengan pihak pemerintah, gitu ya, masih informal tapi ya. Tapi dengan lembaga swadaya juga ya ngomong, tapi memang belum ada langkah yang serius yang dilakukan oleh ya. Kelihatannya mungkin kan ini Reni mau munas nih, ya kan, bulan depan mau munas. Nah kita harapkan pengurus baru, ketua umum baru bisa mengawal ini Pak. Bisa mengawal ini. Ini menarik sih Pak. Jadi nggak hanya menjaga industrinya sehat, nyaman, tenang berbisnis, konsumen juga dipikirkan nggak Pak? Oh jelas. Kalau jangan pikirkan bahwa pengembang itu adalah pengembang hit and run, yang Liga Inggris banget tuh Pak. Yang akan mikirin cuma jualan doang, nggak mikirin konsumen. Ya, nggak mungkin kayak gitu. Kalau ada masalah-masalah di semua industri ada masalah. Siap, setuju. Ada otomotif yang mobilnya tiba-tiba ada bermasalah, mau di jalan karena kenapa? Apa bisa disalahkan si produsen otomotifnya itu tidak memikirkan itu? Nggak mungkin, dia pasti pikirkan, ya kan? Nah, pun demikian di kita juga sangat memikirkan kepentingan konsumen. Kalau enggak, apalagi di tengah persaingan yang sangat ketat kayak gini, semua produsen sangat memikirkan kepentingan konsumennya. Kalau enggak, dia nggak menjadi pilihan untuk dibeli produknya. Layanan purna jualnya Pak ya? Selalu pasti ya. Pas saya kerucutkan kembali dari awal, artinya ya Pak Arigani sepakat adanya lembaga khusus ya, karena masalahnya cukup pelik dan ya ada pengulangan bolongnya banyak. Terus juga akan ada coba mendorong terbentuknya undang-undang gitu. Oke Pak Arigani, terima kasih Pak. Gak berasa udah hampir setengah jam Pak. Waduh, baik. Sehat selalu Pak. Ya, alhamdulillah.